Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata-Mata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama komedi yang berjudul Marley and Me. Film ini dirilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh David Frankel. Cerita Marley and Me diangkat dari kisah nyata kehidupan John Grogan yang ditulis dalam buku berjudul sama dengan judul film ini. Yang intinya keluarga John mengalami banyak masalah saat memutuskan menikah bersama Jenny. Di sisi lain, Marley juga ikut andil dalam keluarga John saat melewati pasang surutnya sebuah kehidupan berkeluarga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Marley and Me mengisahkan kehidupan sepasang kekasih yang baru saja melakukan pernikahan. Pasangan tersebut bernama John dan istrinya yang bernama Jenny. Mereka mulai menata kehidupan bersama-sama semenjak menikah. Tujuan pertama mereka saat itu adalah mendapatkan pekerjaan untuk John. Tidak membutuhkan waktu lama, target pertamanya berhasil sukses. John secara resmi telah diterima bekerja di salah satu perusahaan surat kabar sebagai penulis. Pada waktu menjalankan pekerjaan, si John merasakan ada yang kurang dari hidupnya bersama Jenny. Hingga teman kantor John memberikan ide untuk membeli seekor anjing agar istrinya tidak kesepian. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya ia memberikan istrinya kejutan dengan membelikannya seekor anjing berketurunan Labrador. Dengan rasa bahagia, Jenny memilih anjing yang ukurannya kecil sendiri karena anjing itu terlihat menawan di mata Jenny. Lalu pada saat perjalanan pulang, si John tidak sengaja memutar lagu Bob Marley yang akhirnya anjing tersebut diberi nama Marley. Scene selanjutnya, di hari pertama Marley dibawa pulang, ia membuat kegaduhan dengan mengacak-acak makanan yang dihidangkan. Hingga sewaktu John akan tidur, Marley tidak berhenti mengaum. Si John dengan terpaksa membawa Marley ke tempat tidurnya. Namun di keesokan hari saat John bangun, ia mendapati tempat tidur miliknya sudah seperti kapal pecah karena ulah Marley. Hari demi hari berganti, kelakuan Marley sangat merepotkan John dan istrinya. Ia sering mencakar-cakar karpet, mencuri dan membawa lari pakaian dalam Jenny, hingga tidak bisa dikendalikan saat diajak jalan-jalan. Karena melihat kelakuan Marley yang susah untuk diatur, mereka memasukkan Marley ke pelatihan anjing supaya jinak dan penurut. Namun pada hari pertama Marley mengikuti pelatihan, ia mengacaukan semua itu. Marley malah menunggangi pelatihnya yang dikira anjing padel dengan melihat bentuk rambut si pelatih. Akhirnya Marley dibawa pulang dan mereka mencoba menerima bahwa Marley adalah anjing yang berbeda dari anjing pada umumnya. Di sisi lain, tingkah Marley yang menjengkelkan malah memberikan ide tulisan artikel untuk pekerjaan si John. Ia memanfaatkan Marley dan dirinya untuk masuk ke dalam cerita dalam tulisan artikel. Dan hal itu membuat bos dari John menanggapi tulisannya dengan baik. Karena tulisan John yang pada waktu itu tidak biasa, hingga membuat angin segar di bidang artikel di perusahaan tersebut. Di sini perkataan si bos yang membuat saya terkesan saat ia menasihati anjing si John dengan berkata, "Bilang pada anjingmu jangan terlalu nakal, karena cepat atau lambat kita semua akan kehilangan keberanian." Pernyataan dari bos John ini membuat saya berpikir dan membenarkannya. Sepulang bekerja, si John membawa Marley jalan-jalan ke pantai. Di sini scene yang saya sukai adalah saat John melepaskan tali pengikat Marley. Selama ini si John tidak pernah melepaskan tali karena tidak ingin Marley membuat ulah di depan umum. Saat tali pengikat dilepas, Marley langsung berlari ke air untuk berenang. Tak selang lama, orang-orang di sekitar pantai ikut melepaskan tali pengikat anjing mereka. Di pantai itu, anjing-anjing terlihat menikmati kebebasan sesaatnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berselang lama. Karena pada saat itu Marley malah buang air besar di dalam air. Si John pada waktu itu ingin menggagalkan aksi Marley, namun ia terlambat. Karena aksinya tersebut, petugas pantai segera menegur si John karena ia melanggar larangan melepaskan hewan peliharaan di tempat wisata. Melihat aksi Marley saat itu, si John sempat mengatai Marley kalau ia adalah anjing paling buruk di dunia. Hari demi hari, Marley semakin bertumbuh dan juga semakin aktif. Hal aneh lain yang dimiliki Marley adalah pada saat terjadi hujan petir, ia spontan mengaum dan kegirangan. Mungkin ia mengira petir tersebut sedang ingin bercanda dengannya. Tak selang lama, istri John memberitahukan ia positif hamil. Kabar itu membuat mereka gembira, karena hal tersebut sudah diinginkan mereka sejak lama. Setelah kelahiran anak pertamanya, tidak lama kemudian kerja keras si John membuahkan hasil lagi. Mereka mendapatkan tambahan satu momongan, yang sekarang mereka harus mengurus 2 anak sekaligus. Ini baru yang dinamakan mendapatkan jackpot berturut-turut. Karena mengurus 2 orang anak, istri John memutuskan untuk keluar dari pekerjaan untuk fokus mengurus anak-anak yang masih kecil.
Setelah memiliki anak, Jenny sifatnya berubah. Dulunya Jenny sering bermain-main dengan Marley dan John, namun sekarang ia seakan tidak peduli lagi. Selain itu, Jenny sering marah-marah kepada John karena tidak bisa membagi tugas keluarga dan tugas kantor. Apalagi ada Marley yang tak hentinya bertingkah usil saat Jenny mengurus anaknya. Hingga Jenny menyuruh si John untuk menyingkirkan Marley dari rumah itu, karena ia sudah muak dengan tingkah anjing tersebut. Dengan terpaksa, si John menitipkan Marley ke rumah sahabatnya untuk beberapa hari. Namun pada saat Marley tidak ada di rumah, malah semuanya terasa hening dan membosankan. Hingga tak selang lama, istri John meminta Marley untuk dipulangkan lagi. Seiring waktu, suka dan duka dilalui keluarga John silih berganti. Namun, kemesraan tetap terjaga di antara mereka. Hingga istri John melahirkan lagi anak ketiga. Scene selanjutnya, karena biaya hidup yang ditanggung John semakin banyak, dengan merundingkan bersama sang istri, akhirnya ia pindah kerja dan otomatis pindah rumah juga, karena kantor John yang baru jaraknya lumayan jauh. Si John kala itu membeli rumah di pemukiman desa yang jauh dari perkotaan. Saat mereka sampai di rumah baru, Marley melakukan ritual usil pertamanya dengan memecahkan pot yang ada di depan rumah. Keesokan harinya, anak-anak John pergi ke jendela untuk memberitahu bahwa terjadi hujan salju di luar. Mereka pun bergegas keluar rumah untuk bermain salju. Mereka terlihat menikmati suasana pada saat itu. Di sisi lain, si John mendapati masalah di kantor barunya. Si bos tidak menyukai artikel John yang membahas kehidupannya sendiri. Ia menginginkan John membuat artikel yang berisi fakta terkini yang berbobot, sesuai dengan tulisan reporter pada umumnya. Ini berarti si John harus beradaptasi lagi dengan keinginan bos barunya yang bertentangan dengan pekerjaannya terdahulu. Pada malam harinya, Marley terlihat murung dan mengeluarkan bau tidak sedap, yang mengakibatkan anak-anak John terganggu. Karena si John mengira Marley ingin buang air besar, lalu John memanggil Marley untuk BAB di luar. Namun ketika ditunggu cukup lama Marley tidak kunjung datang, akhirnya si John dan Jenny mencarinya keluar. Marley! 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 Marley ditemukan oleh si John dalam keadaan tergeletak di bawah pohon seperti menahan rasa sakit. John pun segera membawa Marley ke dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, Marley mengalami masalah di bagian ususnya, diakibatkan ia sering makan atau meminum sesuatu dengan cepat hingga ususnya terpelintir. Sang dokter mengatakan untuk saat ini Marley tidak apa-apa. Namun jika ususnya terpelintir lagi, ia tidak bisa berbuat banyak, mengingat umur Marley yang sudah tua. Mendengar hal tersebut, si John mencoba menenangkan dirinya dengan berkata bahwa Marley anjing yang kuat dan umurnya akan panjang, karena Marley tidak seperti anjing pada umumnya. Ia menceritakan kekuatan dan keusilan yang telah dilakukan Marley selama ini kepada dokter. Sang dokter pada saat itu menyadari ikatan batin antara John dan Marley sudah kuat. Dengan bijak, sang dokter menjawab, "Ya, kamu sudah memiliki jagoan dalam hidupmu. Mari kita berdoa yang terbaik untuk Marley." Setelah itu, si John pulang ke rumah. Sementara Marley harus diinapkan di rumah sakit untuk melakukan perawatan. Keesokan harinya, si John mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Marley sudah diperbolehkan pulang. Kabar tersebut membuat si John dan Jenny tersenyum lebar. Sesampainya di rumah, Marley melakukan kegiatan seperti biasanya untuk menunggu anak-anak John yang pulang sekolah di depan rumahnya. Saat itu Marley nampak sehat seperti sedia kala. Setelah John pulang dari kantor, Marley diajak jalan-jalan berdua di taman dekat rumah. Si John berbicara kepada Marley bahwa ia adalah anjing yang kuat, namun jika waktunya telah tiba, ia harus memberitahunya. Scene selanjutnya, saat John berada di kantor, sang istri menelpon dirinya agar segera pulang, karena Marley sedang berbaring di luar dan tidak bergerak. Mendengar kabar tersebut, si John bergegas pulang ke rumah dan melarikan Marley ke rumah sakit kembali. I've tried everything I did last time that worked, but I'm not having any luck. Sambil menahan kesedihan, si John memberitahu ke istrinya bahwa usus Marley terpelintir lagi, dan salah satu cara untuk menyelamatkan yaitu dengan operasi. Namun dengan keadaan tubuh Marley yang sudah lemah dan umurnya yang sudah tua, hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dengan merundingkan bersama istri, si John akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Marley dan melakukan suntik mati padanya. Keputusan terberat yang pernah ia lakukan adalah pada saat itu, mengingat Marley yang sudah sangat lama menemani dirinya dan sang istri. Ia ikut andil dalam keluarga John saat melewati pasang surutnya sebuah kehidupan berkeluarga, seperti pindah pekerjaan dan tempat tinggal, serta banyak permasalahan lain di dalam berkeluarga. Sejenak sebelum melakukan eksekusi, si John mendatangi ruangan Marley untuk berbincang dan memberikan boneka kesukaannya. Saat melihat keadaan teman akrabnya terbaring lemas, rasa sesak menyelimuti si John kala itu.
John mulai menceritakan masa lalu bersama Marley yang sangat usil dan hiperaktif, sampai-sampai si John melabelinya dengan anjing terburuk di dunia. Namun sekarang ia menyadari bahwa Marley adalah anjing terbaik yang pernah ia miliki, yang tidak bisa ia temukan pada anjing lain. Marley pada saat itu dengan tatapan sayunya seperti ingin menjilat tangan si John. Namun karena tenaganya lemah, ianya menggeserkan kepala ke hadapan John. Beberapa saat kemudian, sang dokter masuk ke ruangan dan mulai menyuntik Marley. Dengan ditemani John, Marley perlahan-lahan menutup kelopak matanya menandakan ia sudah pindah ke alam lain. Scene selanjutnya, Marley dibawa pulang dan siap dikuburkan di halaman rumah. Keluarga kecil John semuanya berkumpul di pemakaman Marley. Anak-anak John memberikan sebuah puisi yang intinya ia sangat menyayangi Marley dan tidak akan pernah melupakannya. Lalu Jenny memberikan kalung dari hadiah pernikahan mereka. Yang dulunya kalung itu pernah Marley makan, hingga si John harus memeriksa satu persatu kotoran Marley untuk mencari kalung tersebut. Dan film pun berakhir. Film Marley and Me memberikan banyak kita pesan, bahwa anjing akan setia kepada pemiliknya tanpa memperhitungkan majikan itu jelek atau bagus, miskin atau kaya. Yang dibutuhkan anjing hanyalah kehidupan yang layak, sama seperti kita. Sebagai manusia, janganlah menjadi sok superior yang mengabaikan makhluk sesama, atau bahkan menyiksa makhluk lain yang tidak berdaya. Kejadian seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia, yang menganggap anjing atau kucing adalah hewan tidak berfungsi dan merugikan. Jika kalian berpikir seperti ini, maka kalian tidak mempercayai adanya Tuhan dan keberadaan hukum alam. Karena sejatinya Tuhan memerintahkan untuk saling mengasihi ke sesama makhluk hidup. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Dan saya juga minta maaf jika dalam penyampaian alur cerita ini terdapat kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.